Shalom HCC Families, sesaat lagi Anda akan menyaksikan atau mendengarkan Saat Teduh edisi hari ini. Mari persiapkan hati dan pikiran saudara untuk bersungguh-sungguh mengambil waktu, berdoa, dan menyembah Tuhan bersama-sama. Kami berdoa lewat Saat Teduh ini, saudara dikuatkan dan saudara diubahkan lewat firman Tuhan yang luar biasa. Mari siapkan hati saudara dan selamat menyaksikan. Apapun yang terjadi di dalam hidupku, selalu ku berkata, Tuhan Yesus baik. Dalam segala hal yang terjadi, tetap ku berkata, Tuhan Yesus baik. Ku sembah Kau, ku sembah Kau, tak dapat ku membalas kasih-Mu. Ku sembah Kau, ku sembah Kau Bapa, ku rindu selalu menyenangkan-Mu. Apapun yang terjadi di dalam hidupku, selalu ku berkata, Tuhan Yesus baik. Dalam segala hal yang terjadi, tetap ku berkata, Tuhan Yesus baik. Ku sembah Kau, ku sembah Kau, tak dapat ku membalas kasih-Mu. Ku sembah Kau, ku sembah Kau Bapa, ku rindu selalu menyenangkan-Mu. Ku sembah Kau, ku sembah Kau, tak dapat ku membalas kasih-Mu. Ku sembah Kau, ku sembah Kau Bapa, ku rindu selalu menyenangkan-Mu. Ku rindu selalu menyenangkan-Mu. Ku rindu selalu menyenangkan-Mu. Aku mau menyenangkan-Mu, Tuhan. Ku bersyukur Yesus Tuhan, kami menyembah-Mu. Engkau Allah yang besar, yang layak disembah. Oh Tuhan, haleluya. Engkau besar Yesus, Kau Tuhan yang ajaib. Haleluya. Kami menyembah-Mu Tuhan. Ku mau
Salam Bapak Ibu Saudara yang dikasih dalam Tuhan. Puji Tuhan, pada hari ini saya bersyukur kita boleh bertemu kembali dalam acara Worship from Home edisi Saat Teduh hari ini. Jemaat HCC baik yang ada di Luwu maupun yang di Palu, keluarga, home, community church atau dimanapun saudara berada. Puji Tuhan, jikalau hari ini kita dalam keadaan yang baik, saya percaya semuanya karena anugerah Tuhan. Dan saya percaya kita lah orang-orang yang telah ditolong oleh Tuhan. Di manapun kita berada, di tengah-tengah kegoncangan pun, saya percaya, kita percaya, sebagai orang percaya, kita akan tetap dikuatkan. Baik Bapak dan Ibu Saudara-saudara, hari ini saya akan mengajar kita melihat satu kebenaran firman Tuhan lewat perenungan pada hari ini. Dan sebelumnya mari saya ajak kita satu dalam doa, kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur ya Tuhan, karena kami sungguh mempercayai Engkau sungguh Allah Immanuel yang selalu menyertai kami. Dimanapun kami berada, kami percaya kami boleh bersama dengan Tuhan. Jikalau hari ini Bapak kami boleh bertemu di dalam acara Worship from Home edisi Saat Teduh hari ini lewat satu kebenaran firman Tuhan yang akan kami baca dan kami renungkan, kami percaya itu semua karena anugerah Tuhan. Dimanapun saudara-saudara kami berada saat ini yang menyaksikan program ini, kami percaya kuasa Allah Roh Kudus akan menjangkau mereka, sehingga firman-Mu yang kami sampaikan hari ini itu akan menjadi kekuatan bagi kami, penolong bagi kami, akan menjadi berkat bagi kami semua. Urapi hamba-Mu, urapi firman-Mu, urapi semua jemaat yang menyaksikan acara ini. Dan kami percaya kuasa Allah akan menyertai seluruh ibadah kami pada hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur, sambut firman Tuhan. Haleluya. Amin. Bapak dan Ibu Saudara yang dikasihi dalam Tuhan, saat ini kita melihat di mana-mana terjadi kegoncangan. Tetapi saya mempercayai kita adalah anak-anak Tuhan, kita akan dikuatkan lewat kebenaran firman Tuhan karena kita mempercayai kita punya Allah yang selalu menyertai kita, Allah yang luar biasa dalam kehidupan kita. Mari saya akan baca ayat firman Tuhan di dalam Ibrani 12 ayat 28 yang berkata, waktu itu suaranya menggoncangkan bumi, tetapi sekarang ia memberikan janji sekali lagi aku akan menggoncangkan bukan hanya bumi saja, melainkan langit juga. Bapak Ibu Saudara kasih dalam Tuhan, saya akan menyampaikan firman Tuhan ini dengan tema kemenangan di tengah kegoncangan. Kemenangan di tengah kegoncangan. Kita sebagai orang percaya, walaupun kita sedang menghadapi masalah, pergumulan, persoalan apapun yang sedang terjadi saat ini, saya percaya kita adalah anak-anak Tuhan. Kita punya Allah, punya Tuhan yang selalu akan memberikan kita kekuatan. Dan saya percaya saudara-saudara, semua orang percaya tahu, dan semua orang percaya mempercayai bahwa kegoncangan akan terus terjadi. Sebab firman Tuhan katakan tadi bahwa bukan bumi saja akan digoncang, tetapi langit pun akan digoncang. Kita tahu saudara-saudara, saya ingat satu peristiwa di tahun 2007, bagaimana kegoncangan yang terjadi di Turki, gempa bumi sebesar 7 skala Richter, di mana di situ menelan korban jiwa yang sangat banyak, jutaan manusia meninggal dunia. Kemudian saudara, di tahun 2006 kita melihat bagaimana Tuhan menggoncang laut sehingga terjadi tsunami di Aceh dan begitu banyak korban jiwa. Saya katakan, setiap orang percaya mengetahui dan percaya bahwa kegoncangan akan terus terjadi. Setiap orang percaya mengetahui dan percaya bahwa sesuatu yang terjadi tidak jadi dengan sendirinya, tapi semua persoalan, semua kegoncangan terjadi atas seizin Tuhan. Kita lihat firman Tuhan katakan bahwa Allah itu berdaulat atas segala ciptaannya. Jadi situasi apapun saudara-saudara yang terjadi, yang kita alami saat ini, yang kita hadapi saat ini, tetap ada di dalam kendali Tuhan. Mari kita lihat satu ayat lagi di dalam Roma pasal yang ke-11 ayat 6 dikatakan, segala sesuatu adalah dari Dia dan oleh Dia dan kepada Dia, bagi Dialah kemuliaan sampai selama-lamanya. Nah saudara-saudara, mengapa Tuhan izinkan persoalan? Mengapa Tuhan izinkan terjadi kegoncangan? Supaya manusia itu takut akan Tuhan, supaya manusia itu meninggalkan dosa, manusia itu mencari Allah, sehingga mereka akan hidup
di dalam kendali Tuhan, akan hidup di dalam kebenaran firman Tuhan. Jadi saudara-saudara, apapun yang terjadi, kita harus mempercayai bahwa Allah itu sedang mengendalikan situasi yang kita alami saat ini, karena Dia berdaulat atas segala ciptaannya. Dan di setiap persoalan yang terjadi, saudara-saudara, di setiap kegoncangan yang terjadi, Tuhan ada di sana. Tuhan hadir di situ, akan memberikan kekuatan dan memberikan kita pertolongan. Seperti di dalam Roma pasal 8 dikatakan bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi orang-orang yang sungguh-sungguh mengasihi Dia, yaitu mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Nah, saudara-saudara, di tengah-tengah kegoncangan pun saudara kita akan melihat di sana bagaimana kehadiran Tuhan, bagaimana Allah hadir di dalam persoalan yang kita alami, dan di mana Tuhan berjanji bahwa di setiap persoalan kegoncangan terjadi, kita itu akan menjadi orang-orang yang menang, bahkan lebih dari pemenang. Mari kita lihat di dalam Roma pasalnya yang 8 ayat 37 dikatakan, tetapi dalam semuanya itu kita adalah lebih daripada orang-orang yang menang oleh Dia yang telah mengasihi kita. Nah, saudara dan saya adalah orang-orang yang berkemenangan di tengah kegoncangan. Saudara dan saya adalah orang-orang yang ditolong Tuhan di tengah-tengah persoalan yang sedang terjadi. Apapun bentuk persoalan itu, saudara-saudara, kita harus mempercayai bahwa Tuhan ada, selalu akan menyertai kita. Nah, saudara, hari ini saya akan ajak kita melihat 3 hal yang penting. Perhatikan 3 hal yang penting ini, saudara-saudara. Firman Tuhan di dalam 1 Korintus 13 ayatnya yang ke-13 dikatakan, demikianlah tinggal ketiga hal ini, yaitu iman, pengharapan, dan kasih, dan yang paling besar di antaranya ialah kasih. Nah, saudara yang dalam Tuhan, di tengah kegoncangan, di tengah-tengah masalah yang kita hadapi, kita adalah orang-orang yang menang, bahkan lebih dari pemenang. Saudara dan saya adalah orang-orang yang berkemenangan. Nah, saudara, di manakan rahasianya? Di dalam firman Tuhan dikatakan, demikianlah tinggal ketiga hal ini, yaitu iman, pengharapan, dan kasih, dan yang paling besar di antaranya ialah kasih. Yang pertama, saudara-saudara, di tengah-tengah kegoncangan, saudara-saudara, kita harus tetap punya iman yang sungguh-sungguh melekat kepada Tuhan, punya iman yang sungguh-sungguh berpengharapan hanya di dalam Tuhan. Nah, kita lihat banyak contoh-contoh di Alkitab bagaimana pahlawan-pahlawan iman yang telah ditolong oleh Tuhan di tengah persoalan, seperti Yosua bisa meruntuhkan tembok Yeriko hanya karena dengan iman. Hanya dengan berjalan mengelilingi 7 kali, tembok itu bisa runtuh, bisa hancur karena punya iman. Kita lihat bagaimana Daniel bisa ditolong oleh Tuhan, bisa melewati masalah, dia dibuang ke gua singa, tapi karena dia punya iman, dia berharap kepada Tuhan, dia ditolong oleh Tuhan, dia diselamatkan dari gua singa. Yang kedua, saudara-saudara, kita tetap berpengharapan di dalam Tuhan. Pengharapan kita hanya di dalam Kristus Yesus. Mari kita lihat ayat firman Tuhan di dalam Mazmur 37 ayatnya yang ke-5. Serahkanlah hidupmu kepada Tuhan dan percayalah kepadanya, dan Ia akan bertindak. Nah, saudara, kita punya Allah yang sangat luar biasa, Tuhan yang selalu menyertai kita. Apapun masalah, saudara, marilah kita bergantung sepenuhnya, bergantung dan percaya kepada kasih karunia Allah, karena di sanalah kita akan terus mendapatkan pertolongan. Yang ketiga, saudara-saudara, kasih. Kita tetap hidup di dalam kasih Tuhan. Bagaimanapun persoalan kita, bagaimanapun tantangan yang kita hadapi, mari kita melakukan kasih itu. Kita masih bisa menolong orang lain, masih bisa membantu orang lain di tengah-tengah masalah yang sedang terjadi, ya. Seperti beberapa waktu yang lalu, di tengah-tengah pandemi yang terjadi, kita gereja boleh membagi sembako dengan jemaat yang memerlukan. Jadi saudara-saudara, banyak sekali janji-janji Tuhan yang akan menjadi kekuatan dan pengharapan bagi kita. Kita lihat di dalam 1 Raja-Raja 17 dikatakan, tetapi Elia berkata kepadanya, jangan takut, pulanglah
buatlah seperti yang kau katakan, tetapi buatlah terlebih dahulu bagiku sepotong roti bundar kecil daripadanya, dan bawalah kepadaku, kemudian barulah kau buat bagimu dan bagi anakmu. Nah saudara, kita lihat contoh janda di Sarfat, janda yang sangat miskin. Di tengah-tengah persoalan, tengah-tengah kemiskinannya, di tengah-tengah kekurangannya, dia masih bisa membagi berkat dengan orang yang membutuhkan, seperti Elia yang adalah hamba Tuhan, bisa tertolong. Nah saudara, dengan dia hidup dalam kasih, walaupun begitu besar tantangan yang hadapi, dia tetap mendapat berkat. Dia boleh berkemenangan di dalam berkat Tuhan yang selalu tetap melimpah dalam kehidupannya. Nah saudara, ayat terakhir saya mau sampaikan kepada kita semua, di dalam Mazmur 23 ayat 4 dikatakan, sekalipun aku berjalan di dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya, sebab engkaulah besertaku, gadamu dan tongkatmu yang menghibur aku. Nah saudara, pada saat terjadi virus corona, orang-orang selalu mengatakan Mazmur 91 itu adalah sesuatu kekuatan. Itu benar saudara, tetapi saya ambil Mazmur pasalnya yang ke-23 tadi, bahwa di tengah tantangan pun, di tengah kegoncangan pun, saudara-saudara, marilah kita berharap kepada Tuhan dalam 3 hal tadi. Kita punya iman kepada Tuhan, iman yang tertuju kepada pribadi Yesus, dan kita berpengharapan hanya di dalam kasih Kristus. Kita berpengharapan bahwa kasih karunia Allah akan selalu menyertai kehidupan kita, dan kita hidup dalam kasih seperti janda yang kekurangan tadi. Dia masih hidup, bisa memberkati orang lain dengan kekurangannya, dan di sana dia terus beroleh kemenangan karena berkat Tuhan akan selalu melimpah bagi kehidupan kita. Demikian Bapak Ibu Saudara, firman Tuhan yang dapat saya sampaikan pada hari ini, dan marilah kita satu dalam doa. Bapa di surga, kami bersyukur. Terima kasih Tuhan, hamba boleh berhenti berbicara, tapi kami percaya Roh Kudus akan selalu berkarya di hati kami setiap yang mendengarkan firman Tuhan dan yang mengikuti acara ini. Dimanapun kami berada, kami percaya Engkaulah Allah yang menolong kami, Engkau adalah kekuatan bagi kami, sehingga di tengah-tengah kegoncangan apapun yang kami hadapi, kami percaya kami punya Allah, kami punya Tuhan, dan firman Tuhan akan selalu menguatkan kami. Firman-Mu ya Tuhan akan menjadi kekuatan pengharapan bagi kami, bahkan firman-Mu akan menolong kami dari setiap masalah yang kami hadapi. Terpuji nama-Mu, kami bersyukur dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Terima kasih Anda telah menyaksikan Worship from Home edisi Saat Teduh. Kami berdoa saudara diberkati dan dikuatkan lewat edisi Saat Teduh kali ini. Sampai berjumpa di konten online Worship from Home berikutnya. Tuhan Yesus memberkati.